pagi anak-anak kelas 3. Kita bersyukur hari ini bertemu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita bab 2 yang berjudul membuat poster dengan paint. Jadi di bagian ini, di bab 2 ini, kita tidak lagi mempelajari mengenai tampilan seperti wallpaper, kemudian tema, jadi minggu-minggu sebelumnya, tetapi sekarang kita belajar bagaimana cara membuat poster menggunakan program yang ada di komputer. Nah, program yang kita gunakan salah satunya adalah program Paint, walaupun ada program lain selain Paint untuk membuat poster. Nah, apa yang harus kita pahami mengenai poster itu? Ayo kita lihat anak-anakku. Contoh-contoh poster. Seperti apa sih contoh-contoh poster itu? Nah, kita lihat ini poster yang pertama. Di situ ada Bhinneka Tunggal Ika, bukan Ika Tunggal Bhinneka. Ya, kemudian di situ ada tulisannya. Nah, tulisan poster ini ya, ini bertujuan untuk memberikan anjuran kepada semua warga negara Indonesia untuk menghargai setiap perbedaan yang ada, menerima perbedaan yang ada, mensyukuri perbedaan yang ada, bukan menyamakan perbedaan. Nah, ini adalah salah satu anjuran. Jadi dibuat dalam poster. Ini sangat keren. Keren kan kelihatannya kan? Ya, terus yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya sebelum Anda dibuang bersama tempatnya. Dan terakhir itu, budayakan hidup bersih dan sehat. Nah, ini juga yang poster yang kedua ini adalah untuk sebagai anjuran, satu poster anjuran kepada orang untuk membuang sampah pada tempatnya. Ya, sebab sampah itu bisa mendatangkan penyakit jika dibuang sembarangan. Ya. Jadi ini dibuat gambar, ada gambar orang yang berada di dalam tong sampah. Nah, ini sangat menarik sekali. Ya. Selanjutnya, poster baca di perpus yuk. Jadi penasaran, jadi tahu, jadi pinter. Ya, ini satu poster yang menggugah hati anak-anak, siapa yang membaca ini, untuk bisa datang ke perpus. Anjuran untuk datang ke perpus membaca buku-buku yang ada di dalam perpus. Poster selanjutnya adalah jangan coba-coba merokok. Nah, ini poster ini berisi teguran supaya anak-anak jangan sampai berpikiran untuk mencoba merokok. Teman-teman, rokok itu berisi 4.000 zat beracun. Jadi, buat apa merokok kalau cuma bikin kamu sakit? Jadi orang yang merokok bisa sakit. Nah, ini contoh-contoh poster. Ya, tujuan poster ini adalah baik. Ya, dan itu akan bermanfaat bagi semua orang yang membacanya. Yang pertama harus kita catat. Ya, ini nanti kamu catat ya di buku PS atau di buku catatan. Ya. Poster, apa itu poster? Poster adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar atau kecil. Nah, itulah yang disebut dengan poster. Poster itu karya seni, ciptaan orang yang membuatnya. Ya. Nah, desain grafis itu apa? Gambar-gambar, ya, model-model, ya. Yang memuat apa? Yang di dalam poster itu ada gambar, kemudian ada huruf, ya, ada huruf. Tadi di sini seperti di sini ada huruf. Lebih baik tunda mudik daripada bisa mudik selamanya. Ini karena ini salah satu poster yang dikeluarkan oleh
kepolisian untuk menganjurkan semua orang Indonesia, warga Indonesia di masa COVID supaya tidak mudik. Ya, kalau mudik berarti membawa virus ke kampung halaman atau tertular virus jika virusnya sudah ada di kampung halaman. Makanya tunda aja mudiknya. Nah, ini satu anjuran, ya, himbauan kepada orang supaya mereka tidak mudik atau pulang kampung. Nah, poster ini dikatakan selain gambar dan huruf itu bisa dibuat dalam kertas berukuran besar, juga bisa dibuat dalam ukuran kecil, tergantung kebutuhan kita. Mau tempelnya di mana lebih bagus, apakah kelihatan hurufnya kalau kita bikin di kertas kecil atau tidak. Nah, nanti kita sesuaikan, kamu bisa sesuaikan, ya. Selanjutnya yang kedua yang masih kita harus pahami mengenai poster adalah poster dibuat sebagus mungkin, seindah mungkin, sekeren mungkin. Tujuannya apa? Agar menarik perhatian pembacanya sehingga mereka dapat memahami tulisan atau anjuran pada poster tersebut. Jadi tujuan kenapa kita membuat poster ini lebih menarik itu supaya orang tertarik membacanya, tertarik melihatnya. Kalau mereka tertarik, pasti mereka akan baca dan mereka akan dapatkan pesan himbauan dari poster yang sudah kita buat itu. Kalau kurang bagus, ya orang pun tidak mau melihat. Jangankan membaca, melihat saja mungkin mereka tidak mau. Ya. Nah, bagaimana cara kita membuat poster ini sebagus mungkin? Ya, salah satunya kita buat dalam program Paint. Nah, nanti ada cara-caranya di situ. Nah, ini program yang kita gunakan untuk membuat poster, yaitu program Paint. Ini gambar atau ikonnya. Kalau kamu lihat ada gambar ini atau ada icon ini di laptop atau di komputer, berarti itu adalah namanya program Paint. Paint adalah salah satu program. Jadi Paint ini adalah program atau dalam bahasa teknologinya, dalam bahasa komputer adalah software. Program pengolah gambar. Jadi program ini berguna untuk mengolah gambar, ya. Bawaan dari Microsoft Windows. Maksudnya program Paint ini dia secara otomatis ada di dalam Microsoft Windows, ya. Jadi kalau ada di laptop, kalau laptop itu atau komputer itu menggunakan Microsoft Windows, berarti Paint-nya ada di dalam. Tidak perlu lagi kita download dari internet, ya, atau kita install dari kaset program. Tidak perlu karena sudah ada secara otomatis. Nah, yang ketiga, ribbon. Ribbon adalah menu berbentuk pita yang berisi icon-icon atau perintah-perintah yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Di tampilan program Paint itu nanti yang pertama kita pelajari adalah ribbonnya. Jadi di ribbon itu ada menu-menu dan itu dikelompokkan. Nah, di kelompok itu nanti ada perintah-perintah berdasarkan fungsinya. Apa itu fungsi? Kegunaannya. Nah, kita lihat selanjutnya. Ada 4 bagian ribbon Paint. Ya, khusus Paint ada 4 bagian ribbonnya. Ya. Apa ribbonnya itu? Yang pertama clipboard. Terus yang kedua adalah image. Dan yang ketiga adalah tools. Dan terakhir adalah shapes color. Yang pertama adalah clipboard, image, tools, shapes color. Jadi kalau Bapak tanya, coba sebutkan ribbon Paint. Ya, kamu sebutkanlah ini. Yang pertama clipboard, image, tools, shapes color. Nah, supaya kamu nanti tidak salah menulis daripada tulisan clipboard, image itu biasakan tulis
ya. Tulis kemudian beberapa kali, apakah lengkap hurufnya atau tidak. Oh, bagaimana clipboard, bacanya clipboard tapi cara nulisnya seperti apa ya, melalui latihan. Tulis banyak di kertas-kertas kosong lah, tulis image itu image ya, tools tools ya, sehingga pada saat nanti kamu ada ulangan kamu bisa jawab dengan tepat dan benar. Nah, itu bagian-bagian daripada ribbon ya. Nah, ini adalah tampilannya. Perhatikan keempat tadi ribbon itu. Yang pertama di sini, di sebelah kiri ada clipboard. Terus ada image, kelompok kedua. Kelompok ketiga adalah ada tools. Kelompok keempat ada shapes ya, dan kemudian ada colors. Ya, ada clipboard, ada image, ada tools, ada shapes, color ya. Shapes color ini langsung digabung ya. Jadi itu nanti kalau kita praktek kamu tinggal tunjukin sama bapak di komputernya, di laptopnya. Nah, icon-icon pada clipboard ini mesti kita tahu juga. Ini yang pertama dulu kita pelajari di tadi ribbon ya. Ribbon di bagian pertama apa? Clipboard. Nah, ada icon-icon di situ. Yang pertama copy. Ya, copy itu apa kegunaannya? Untuk menggandakan gambar. Menggandakan itu arti sederhananya itu memperbanyak gambar. Jadi kalau kita memperbanyak gambar sudah ada alatnya. Kita tinggal klik copy. Terus yang kedua paste. Itu untuk menyalin gambar. Jadi kita tadi sudah mengcopy, menggandakan gambarnya. Pastenya itu untuk menyalinnya atau meletakkan di mana kita letakkan gambar yang sudah kita copy. Nah, seterusnya cut untuk menggunting atau membuang gambar. Jadi itu fungsi cut ya. Nah, itu sudah selesai materi hari ini. Nah, sekarang Bapak ingatkan jangan lupa disalin catatan yang tadi udah Bapak jelaskan dari atas ya sebelumnya. Kemudian kirimkan foto salinan ke WA Palase. Jangan ke WA guru kelas. Salahnya selama ini ada yang kirim ke guru kelas. Akhirnya ya nggak ternilai. Nah, jadi kirim ke situ ya. Ini ada nomor WA Palase yang baru. Jangan kirim ke WA yang lama, nanti tidak masuk, tidak nyampe ke tujuan. Jadi itu saja materi hari ini. Tolong dipelajari, diputar ulang videonya kalau masih kurang jelas. Terima kasih. Oh iya, sebelumnya untuk minggu depan kita akan belajar melalui video juga, belajar tutorial ya, bagaimana cara membuat satu poster. Nanti kita akan buat satu poster ya, oke. Tuhan Yesus memberkati.